Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Farida, Kepala SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0. Adaptasi istilah ini, 4.0 itu pertama kali dalam dunia pendidikan pada tahun 2011 di Jerman. Industri 4.0 adalah era di mana terjadi integrasi antara dunia fisik dan digital dalam proses pendidikan. Contohnya adalah perkembangan AI dan IoT. Istilah Society 5.0 pertama kali itu diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, di mana Society 5.0 ini berfokus pada proses perkembangan masyarakat. Disebut juga dengan super smart. Mengapa? Karena masyarakat super pintar dengan konsepnya adalah berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan dengan penyelesaian masalah sosial. Kita ambil contoh dalam sektor pendidikan, maka proses pendidikan akan semakin mengintegrasikan proses fisik dan digital dengan lingkungan advance teknologi, yaitu seperti kita ambil contoh AI, Big Data, dan IoT. Pendidikan akan semakin student proses dan akan mengarah ke personalized learning. Agar dapat beradaptasi dengan perkembangan, siswa dan guru harus bisa menguasai keterampilan abad 21. Contoh fondasi literasinya adalah literasi, kemudian numerasi, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, kemudian kultur dan civic literasi. Kompetensi siswa yaitu yang harus dimiliki adalah critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Contoh critical thinking, komunikasi, creativity, kolaborasi ini bisa kita lihat dalam project based learning. Ini adalah metode pembelajaran. Kita di SMP nomor 36 sering kita melakukan project-project, contohnya adalah project STEM. Nah, project based learning ini adalah untuk memberikan sifat siswa untuk punya peluang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri melalui keterlibatan dalam sebuah project yang berangkat dari tantangan dan permasalahan yang ada di dunia nyata dengan memanfaatkan teknologi yang sedang dan terus berkembang. Jadi dalam project based learning itu akar permasalahannya adalah bagaimana menciptakan tantangan atau masalah yang ada di sekitar. Saya ambil contoh project-project yang sudah dilakukan anak-anak. Misalnya ada ketika siswa melihat ada saudaranya yang memiliki keterbatasan kemampuan susah untuk berbicara. Nah, siswa mencoba menciptakan suatu alat STEM di mana bisa membantu saudaranya itu agar bisa mengembangkan cara membaca ataupun misalnya kemampuan meningkat dalam berkata. Atau contoh kasus lain adalah ketika siswa melihat ada masalah ketika melihat di jalan raya ada ibu atau bapak yang mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat. Kemudian mereka menciptakan alat dengan menggunakan tongkat agar ada sensor supaya ketika ada orang ataupun ada benda, sensor itu bisa mengetahui dan itu membantu ibu atau bapak yang mengalami kebutaan tersebut. Jadi bisa dalam permasalahan sehari-hari. Bisa juga kita buat satu metode pembelajaran yang bisa meningkatkan high thinking skill siswa. Kita ambil contoh dalam pelajaran sains di SMP nomor 36, kita membuat satu alat yang mereka harus buat, ornamennya kita sediakan. Kemudian mereka membuat mobil listrik yang tidak pakai baterai tapi pakai tenaga matahari. Itu kita buat di SMP nomor 36. SMP nomor 36 pun memiliki
berkolaborasi dengan institusi yang memang di bidangnya. Contoh adalah Simeovitamin Science atau Simeo Rexam yang ada di Penang, Malaysia. Ini untuk memberikan pelatihan kepada guru agar optimalisasi kemampuan siswa meningkat dan kemampuan guru juga lebih optimal. Itu yang hari ini bisa saya sampaikan. Semoga kembali kita berjumpa lagi dalam tema berikutnya. Terima kasih. Jika ada kekurangan itu berangkat dari saya, jika ada kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.